Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur kita senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Salam dan salam tak lupa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga dengan memperbanyak membaca salat ini kita mendapatkan syafaat pada nanti di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Hormat saya kepada Ibu dosen pengampu, saya Nazril Irham Sitorus dengan NIM 4325037 akan membawakan materi yang berjudul yakni sekularisasi dampaknya terhadap dunia pendidikan. Untuk memahami suatu kasus, kita perlu memahami, kita perlu tahu apa inti dari kasus itu. Pertama kita bahas apa itu sekularisasi. Sekularisasi berarti pemisahan antara agama dan urusan-urusan publik. Yang dalam hal ini segala urusan publik itu dipisahkan dari yang namanya unsur-unsur agama. Nah, sekularisasi pendidikan berarti yakni ilmu itu dianggap netral, tidak terikat pada urusan agama. Nah, perlu digarisbawahi bahwa sekularisasi ini bukan anti Tuhan, tetapi lebih ke menafikan bahwa urusan agama itu urusan pribadi dibanding dengan urusan publik seperti sains, politik, ekonomi, psikologi dan lain sebagainya. Nah, sejarah munculnya sekularisasi pada abad keruntuhnya Kaisar Romawi kuno, sekitar abad ke-5, di situ mulailah dunia barat itu memakai yang namanya paham gereja. Artinya dominasi gereja itu masuk ke dalam dunia politik. Puncaknya yaitu di sekitar abad ke-13-14. Disitulah puncaknya bahwa dominasi gereja itu mendominasi urusan-urusan publik, apalagi yang namanya urusan politik. Jadi pada masa itu orang yang berpikir itu dianggap orang yang melawan pemerintahan, sehingga orang yang berpikir pada masa itu akan dicari dan ditangkap, bahkan dibunuh. Kenapa? Karena paham gereja ini tidak bisa menjawab semua persoalan-persoalan yang dipikirkan oleh manusia. Artinya semua jawaban itu tidak komprehensif. Nah, kemudian setelah masa itu timbullah yang namanya sekularisasi ini. Sekularisasi ini timbul karena ingin dipisahkannya dominasi gereja dan dari urusan-urusan publik, yang terutama yakni urusan politik. Nah, setelah munculnya sekularisasi ini, barulah kemudian orang-orang diberi ruang untuk berpikir bebas. Nah, dari munculnya sekularisasi ini, karena masyarakat mengalami yang namanya trauma akan kejadian di masa lalu yang dimana dominasi gereja ini mendominasi dunia politik, maka timbul yang namanya paham sekularisme. Apa ini paham sekularisme? Yakni memisahkan agama dari urusan-urusan publik. Agama ini dianggap individu. Nah, sekularisme ini bisa dikatakan pahamnya dari sekularisasi. Sekularisasi tadi itu kita pahami bahwa pemisahan agama dari ruang-ruang publik. Nah, sedangkan sekularisme ini yakni paham yang menganut segala urusan publik itu tidak dipisahkan dengan agama. Artinya agama itu sebagai urusan pribadi. Artinya individu agama itu. Nah, kemudian dalam dunia pendidikan, sekularisasi dalam dunia pendidikan ini cukup banyak mempengaruhi. Contohnya di universitas-universitas tinggi kita melihat bahwa sekularisasi pendidikan ini berarti pemisahan ilmu pengetahuan itu dari yang namanya unsur-unsur agama. Jadi ilmu pengetahuan itu sains itu dianggap netral tanpa ada yang namanya campur tangan agama. Lalu apa efek dari sekularisasi ini? Kalau kita lihat dari efek positifnya itu sangat bagus. Kenapa? Karena membantu orang untuk berpikir.
menggunakan akalnya. Kalau sekularisasi pendidikan ini sumbernya ada 3, yakni pertama ini rasio, akal, yang kedua yakni empiris, pengalaman indrawi, yang ketiga ini metode ilmiah. Nah, kemudian karena ketiga ini dapat menimbulkan yang namanya moral itu sudah hilang. Karena ilmu itu dianggap jika ia berguna, ya jika ia bernilai maka berguna. Nah, sedangkan dari sisi moral itu tidak dianggap lagi karena sudah ada yang namanya sekularisasi pendidikan, yang dimana agama di sini mengajarkan kepada kita moral, manfaat ilmu yang kita perbuat itu, manfaat ilmu yang kita tuntut itu. Nah, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, salah satu ulama besar Islam, beliau mengkritik sekularisme ini. Katanya apa? Sejarah sekularisme ini itu sejarah dunia barat dengan dominasi gereja, tidak ada hubungannya dengan dunia Islam. Nah, karena dianggap Syekh Yusuf Al-Qaradawi bahwa sekularisme ini dapat menimbulkan yang namanya umat Islam itu ateis. Karena apa? Karena agama itu hanya dianggap sebagai urusan individu, bukan lagi urusan-urusan bersama, hanya sebagai dianggap individu. Sekarang yang kedua, sekarang kita bahas secara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi sekularisasi. Secara ontologi, sekularisasi berpijak pada pandangan bahwa realitas yang sah untuk dipelajari dan diatur dalam pendidikan adalah realitas empati dan rasional, bukan realitas transenden atau ketuhanan. Dalam kerangka ini, dunia dipahami sebagai sistem sebab akibat material. Tuhan dan wahyu tidak diposisikan sebagai bagian dari struktur realitas pendidikan. Dimensi metafisik tidak relevan secara ilmiah karena tidak dapat dibuktikan. Kemudian yakni realitas manusia. Sekularisasi memandang manusia sebagai individual, rasional, dan otonom, subjek biologis, psikologis, sosial, bukan makhluk spiritual yang terikat wahyu. Akibatnya, pendidikan tidak diarahkan pada penghambaan pada Tuhan, yang menyebabkan kurangnya moral pada manusia. Mereka menuntut ilmu itu dianggap bernilai jika berguna, sedangkan dari sisi moralnya itu mereka singkirkan, itu mereka kebelakangkan, melainkan pada pengembangan kapasitas rasional dan sosial semata. Ontologi pendidikan sekuler. Pendidikan dipahami sebagai proses transfer pengetahuan dan keterampilan untuk menguasai dunia material, bukan sebagai sarana pembentukan manusia beriman dan beradab. Ontologi sekularisasi meniadakan peran Tuhan dalam struktur keberadaan ilmu dan pengetahuan. Yang kedua yakni secara epistemologis. Kita pandang secara epistemologis. Sumber pengetahuan yakni rasio, empiris, dan metode ilmiah. Sementara wahyu, tradisi keagamaan itu dianggap subjektif dan tidak ilmiah. Metode ilmiah yakni pengetahuan harus terukur, terverifikasi, dan diulang atau replikasi. Konsekuensi dari hal ini yakni nilai iman dan makna eksistensial tidak dianggap pengetahuan. Agama direduksi menjadi fenomena sosial, bukan sumber kebenaran. Kemudian kita bahas secara aksiologi. Tujuan pendidikan dalam kerangka sekuler. Tujuan utama pendidikan adalah produktivitas, efisiensi, dan daya saing. Ilmu dinilai dari manfaat ekonomi, fungsi praktis, nilai pasar, bukan dari keberkahan, keadilan, ataupun akhlak. Moral dan etika. Karena tidak berbasis wahyu, etika bersifat relatif. Nilai ditentukan oleh konsensus sosial. Akibatnya, baik buruk bisa sesuai kepentingan. Ilmu bisa dipakai untuk eksploitasi dan manipulasi. Ilmu sebagai alat. Dalam aksiologi sekuler, ilmu bukan lagi menuju hikmah, tetapi instrumen kekuasaan. Contoh, teknologi untuk perang. Orang membuat teknologi itu, mereka hanya sekedar kami membuatnya itu berguna,
Tetapi untuk apa digunakan oleh masyarakat tidak mereka pandang ke sana. Contoh, kita lihat saat ini pengembangan teknologi bom atom, bom nuklir dikembangkan. Granat itu dikembangkan untuk peperangan. Kalau granat itu hanya sekedar okelah dia meledak saat digunakan dan tidak ada efek setelahnya. Kalau bom atom, bom nuklir, kita lihat sekarang, diledakkannya hari ini, efeknya bisa sampai beberapa tahun ke depan. Nah, inilah tidak dipandang. Karena pengembangan teknologi ini hanya sekedar berguna, sedangkan nilai moral dan etikanya tidak dianggap. Yang kedua, ekonomi untuk kapitalisasi ekstrim. Intinya kapitalisasi ekstrim ini menekan yang kaya semakin yang kaya, yang miskin semakin miskin. Perusahaan itu mendapatkan benefit yang banyak, tetapi menekankan uang yang sekecil-kecilnya. Karyawan semakin ditekan, bahkan PHK itu terjadi, sementara perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, aksiologi sekuler ini menjadikan ilmu bernilai jika berguna, bukan jika benar atau bermoral. Kemudian kesimpulannya, yang ini sekularisasi dalam pendidikan bukan sekedar pemisahan agama dari sekolah, tetapi sebuah ideologi filosofis utuh yang secara ontologi menghilangkan Tuhan dari realitas ilmu, secara epistemologi menolak wahyu sebagai sumber pengetahuan, secara aksiologi mengganti adab dan kebenaran dengan utilitas. Karena itu, kritik terhadap sekularisasi bukan anti ilmu, melainkan upaya meluruskan fondasi filsafat ilmu agar pendidikan kembali menghasilkan manusia yang cerdas, bermoral dan bermakna. Nah, inilah tujuan para filosof-filosof Islam itu mengemukakan yang namanya Islamisasi ilmu pengetahuan. Syekh Naqib Al-Atas itu seorang filosof Islam. Beliau menjelaskan, beliau mengidekan atau mengusulkan yang namanya Islamisasi ilmu pengetahuan. Artinya segala ilmu pengetahuan itu dikaitkan dengan unsur agama. Contoh, ekonomi Islam, yakni mengatur bagaimana supaya ekonomi itu tetap pada ranah keadilan, tetap pada ranah yang namanya seimbang. Di Al-Quran dikatakan Allah mengharamkan riba tapi menghalalkan yang namanya jual beli. Nah, di ekonomi Islam itu riba itu tetap diharamkan. Bagaimana supaya riba itu terhindar, bagaimana supaya kita menghindari yang namanya riba itu. Itulah tujuan dari Islamisasi ilmu pengetahuan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang dari materi saya, mohonlah dimaafkan karena saya manusia tidak luput dari kesalahan. Mohon maaf atas segala kelupaan saya dan atas segala kesalahan saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.